wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Ibu kelas 10 semuanya. Kembali lagi dengan Ibu Bella Pratiwi. Yaitu kita bakalan melanjutkan pembelajaran sebelumnya pada video sebelumnya tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan mengenal dengan istilah baru yaitu orbital. Orbital merupakan daerah atau ruang di sekitar inti di mana peluang atau kebolehjadian terbesar elektron dapat ditemukan. Ya, jadi kayak ada ruang atau bagian tertentu atau daerah tertentu itu disebut dengan orbital. Bentuk-bentuk orbital berbagai macam. Yang pertama ada orbital S. Orbital S itu terdiri dari satu bulatan, seperti bulatan ini ya. Tapi dia terdiri dari 3 diagonal, yaitu ada diagonal X, Y, dan Z. Selanjutnya ada orbital P. Orbital P ini juga terbagi atas 3, yaitu ada orbital PX, ini orbital PX, orbital PY, seperti ini, dan orbital PX. Ini orbital PZ ya, yang terakhir ini orbital PZ. Ini orbital P. Selanjutnya ada orbital D. Orbital D seperti ini. Ini ada DYZ, gambarnya seperti ini. DXY, DZ2 kuadrat, Z atau DZ kuadrat, DXZ, dan DX kuadrat dikurang Y kuadrat. Lagi yang akan kita bahas yaitu tentang bilangan kuantum di dalam kimia itu, di dalam sistem periodik, untuk menentukan siapa golongan A, golongan B, dan pada periode 1 atau periode 2, periode 3, dan periode seterusnya kita akan tahu dulu. Bilangan kuantum ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, ada bilangan kuantum utama disimbolkan dengan huruf N, bilangan kuantum azimut itu disimbolkan dengan huruf L, kuantum magnetik disimbolkan dengan huruf M, dan kuantum spin itu disimbolkan dengan huruf S. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada namanya kuantum utama atau N. Dia menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. Berarti paling utama itu adalah tingkatan energi suatu elektronnya. Nih, misalnya nih, nilai N-nya atau nilai kuantum pertamanya itu adalah berada pada di kulit K, berarti nilainya 1. Berada di kulit L itu 2, M3, dan seterusnya. Yang kedua, ada bilangan kuantum azimut atau disimbolkan dengan L, yang menyatakan subtingkat energi atau subkulit yang menunjukkan bentuk orbital. Jika kuantum utama itu adalah kulit, kalau kuantum azimut adalah subkulit yang menunjukkan bentuknya dalam suatu elektron. Ini ada tadi kan, ada bentuk-bentuknya, ada bentuknya S, P, D, dan F. Biasanya cuma sampai F ya, subkulit biasanya. Selanjutnya ada kuantum magnetik. Dia menentukan arah orientasi dari orbital di dalam ruang relatif terhadap orbital lain. Ini contohnya nih, pada subkulit S tadi kita bahas, nilai dari subkulit S itu atau nilai dari L-nya itu adalah 0. Jadi jumlah orbitalnya itu 1. 2L ditambah 1. 2 dikali 0 ditambah 1, berarti jumlah orbitalnya 1. Jika S-nya itu 0, berarti M-nya itu 1. Nih, nilainya M-nya 0, berarti 1 ya. Selanjutnya, P-nya itu 1, berarti jumlah orbitalnya ada 3. Berarti ada bagiannya ada 3. 1, 2, 3. Min 1, min 1, 0, plus 1. Berarti ada 3. Berarti di manakah dia? Nanti kita lihat di bagian spin. Selanjutnya D-nya ada 2, nilai D itu 2. Nih, 2 itu paling ujungnya ya maksudnya ya. Kalau yang tadi P itu dengan L-nya 1, berarti nilai paling ujungnya itu 1. 5-nya ini subnya atau orbitalnya, kamar-kamarnya gitu. D itu nilainya 3, berarti orbitalnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada kamar-kamarnya ada 7.
kita teori-teori dulu ya. Yang selanjutnya ada bilangan quantum spin. Tadi Ibu telah menyebutkan berhenti di mana spinnya. Berarti berhenti di mana arah rotasi elektronnya. Jika arahnya ditandakan Z ke bawah, berarti dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah dia mengikuti arah jarum jam, nilai spinnya itu plus setengah. Sedangkan dia berlawanan arah jarum jam atau ke atas, dari atas ke bawah zap, naik lagi ke atas, dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam, berarti nilainya itu min setengah. Bilangan kuantum spin itu tidak berhubungan secara langsung dengan 3 bilangan kuantum lainnya. Atom terdiri dari elektron dan inti atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Ingat ya, elektron itu muatannya selalu negatif. Nilainya itu negatif. Proton nilainya positif, neutron itu nilainya netral atau biasanya itu positif. Ya. Selanjutnya kita masuk tentang lambang unsur. Anak-anak Ibu semuanya telah memiliki sistem periodik unsur, bukan? Di pertemuan perkenalan pertama kali, Ibu telah memberikan anjuran agar masing-masing anak-anak Ibu memiliki sistem periodik unsur atau disingkat dengan SPU. Nih, ini ada lambangnya X. Kita ibaratkan X. X contohnya bisa kalian lihat di sistem periodik unsur. Jika anak-anak Ibu telah memiliki sistem periodik unsur, perhatikan di situ Li atau litium. Letaknya di golongan alkali atau golongan 1A periode 2. Litium. Litium itu kita Li-nya itu disebut dengan lambang unsur. A itu nomor massa, yang bagian atas nomor massa biasanya. Z itu adalah nomor atom. Di angka 3 itu merupakan nomor atom pada sistem periodiknya. Sedangkan 6,939 itu adalah nomor massa. Baik dari kiri atau kanan, perlu diingat dan sangat diingat, nomor massa nilainya lebih tinggi dibandingkan nomor atom. Baik itu letaknya di atas bawah atau kiri kanan gitu ya. Nomor massa selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nomor atom. Itu contohnya. Nomor atom atau disimbolkan dengan Z itu pada atom tidak bermuatan listrik atau netral. Jumlah muatan positifnya sama dengan jumlah muatan negatifnya. Nih, jumlah atom atau Z itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nanti ada bedanya saat dia memiliki muatan, yaitu jumlah elektronnya yang berubah di sini. Ingat ya, nomor atom itu atau Z itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Selanjutnya ada nomor massa atau tadi di lambangnya itu dilambangkan dengan huruf A. Nomor massa itu atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Nomor massa sama dengan massa P atau massa proton ditambah massa neutron ditambah dengan massa elektron. Massa elektron itu lebih kecil daripada massa proton dan massa neutron. Maka massa elektron itu dapat diabaikan jika nilainya lebih kecil dibandingkan dengan massa proton dan juga massa neutron. Nomor massa penjumlahannya yaitu nomor proton ditambah dengan jumlah neutron. Ingat, nomor massa cara mencarinya yaitu jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Ion merupakan atom yang bermuatan listrik. Ya, ion itu terdiri dari 2 atau muatan itu terdiri dari 2. Ada ion positif dan ion negatif. Kita masih bahas teori-teorinya saja dulu ya, nanti latihannya baru dikhususkan. Ion positif merupakan atom yang melepaskan elektron, sedangkan ion negatif merupakan atom yang menerima elektron.
Atom itu terdiri dari 3. Ada yang disebut dengan isotop, isobar, dan isoton. Jika isotop yaitu unsur dengan Z sama dan A yang berbeda. Unsur dengan Z yang berbeda dan A yang sama itu disebut dengan isobar. Sedangkan isoton adalah unsur dengan jumlah neutron yang sama. Kalau Ibu, cara mengingatnya gini aja. P di belakangnya itu kan pada isotop berarti protonnya itu sama. AR, atom relatif, berarti nomor masanya itu sama. N itu neutron, berarti jumlah neutronnya itu sama. Gimana? Kita lihat contohnya. Ini berdasarkan nomor atom ya. Kita lihat contohnya masing-masing. Yang pertama ada isotop. Coba lihat, isotop itu di bawah ya, proton atau dengan nomor atomnya sama. Protonnya si hidrogen yang pertama dengan hidrogen yang kedua sama-sama 1. Yang di atas ini nomor massa, ingat. Si A-nya atau si nomor massanya yang berbeda. Isobar atom relatif, berarti nomor massanya sama. Yang di atas nih yang paling gede nih. 40 dengan 19, 40 kan yang paling gede. Berarti yang paling besarnya atau nomor massanya sama. 40 sama 40, berarti itu isobar. Selanjutnya isoton adalah unsur dengan jumlah neutron yang sama. Kalau tadi mencari neutronnya itu kita lihat, kita back sebentar. Nih. Kita back sebentar, di sini nomor massa itu jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron, berarti jumlah neutron itu adalah nomor massa dikurang dengan jumlah proton, gitu. Berarti untuk mencari neutron, itu pengurangan, atas dikurang bawah, atau yang besar dikurang yang kecil. 24 dikurang 12 dengan 23 dikurang 11 sama-sama hasilnya 12, ya berarti mereka termasuk ke dalam golongan isoton, walaupun unsurnya berbeda ya, yang satu magnesium, yang satu natrium, yang ini juga yang satu kalium, di sini argon, di sini hidrogen, di sini hidrogen. Itu bedanya ya, diingat isotop, isobar, dan isoton. Ini yang tadi, isotop, isoton, dan isobar. Ini setelah penulisan lambang unsur, kita tadi mempelajari tentang isotop, isoton, dan isobar. Kita perhatikan satu persatu penjelasan mengenai isotop, isoton, dan isobar. Isotop itu memiliki nomor atom yang sama, tetapi nomor massanya berbeda. Berarti yang di bawahnya atau angka paling kecil dalam suatu atom itu sama. Itu yang kita bandingkan. Nih, pertama, kalau proton dan elektronnya sama, berarti juga nomor atomnya sama. Protonnya 7, elektronnya 7, nomor atomnya juga 7, ya, karena dia nomor atom sama dengan proton sama dengan elektron. Selanjutnya ada neutron. Neutron itu adalah pengurangan atau selisih dari nomor massa dikurang dengan nomor atom. Nomor massa pada nitrogen yang pertama yaitu 14, dikurang 7 hasilnya 7. Yang kedua 15, dikurang 7 hasilnya 8. Setiap isotop satu unsur memiliki sifat kimia yang sama karena jumlah elektronnya sama. Jadi, untuk dua unsur nitrogen ini walaupun memiliki nomor massa yang berbeda, tetapi dia memiliki isotop yang sama. Gitu. Dilihat dari nomor atomnya yang sama. Isotop-isotop unsur ini dapat digunakan untuk menentukan massa atom relatif atau AR. Atom tersebut berdasarkan isotop atau massa atom semua isotopnya. Contohnya nih, oksigen di alam terdiri dari 3 isotop dengan kelimpahan sebagai berikut. Nih, ada yang isotop pertama dengan 16 oksigen 8, itu 99,76% di alam ya. Sedangkan isotop yang kedua itu 17 oksigen 8 itu hanya 0,04%. Sedangkan oksigen di alam yang ketiga itu dengan nomor massa 18, nomor atom 8 itu 0,20%. Yang sering kita pakai yaitu 16 oksigen 8. Padahal mereka sama-sama memiliki 3 isotop yang sama. Nih, 8 ya di bawahnya, nomor atomnya sama-sama 8. Tetapi kelimpahan di alamnya itu sangat berbeda. Itu bedanya. Selanjutnya ada isoton. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa neutron adalah selisih
antara nomor massa dengan nomor atom. Diingat ya, neutron adalah selisih atau pengurangan antara yang besar dengan yang kecil, atau yang nomor massa dengan atom. Maka isoton itu tidak dapat terjadi dengan unsur yang sama, pasti unsurnya berbeda. Sedangkan isobar adalah unsur yang memiliki nomor massa yang sama. Adanya isotop yang membuat adanya isobar itu isotopnya contohnya seperti ini. 12C6 dengan 13C6. Isobar tadi apa? Isobar adalah, ingat yang di belakangnya, atom relatif atau nomor massa yang sama. Ini isotop-isotopnya ya, 6 dengan 6, berarti protonnya sama. Sedangkan isoton itu neutronnya yang sama atau pengurangannya yang sama. Dan isotop 13N7, 14N7, 15N7 kita sehingga antara 13C6 dan 13N7 merupakan isoton. Apakah benar itu isoton? 13 dikurang 6 dengan 13 dikurang 7. Apakah nilai neutronnya sama? Silakan ketik kolom komentar apakah itu sama atau berbeda. Oke. Terima kasih. Sekian penjelasan Ibu untuk materi ini. Bakalan ada latihan-latihan